Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Podcast Kaktus Jendela. Bagaimana kabarnya sobat cakep semuanya? Sudah lama kita tidak bersua kembali setelah sekian lama video tidak kami upload. Mohon maaf karena kesibukan kami masing-masing. Jadi di kesempatan ini, di bulan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari, kami menyempatkan untuk membuat konten, untuk mengetek minimal satu video aja agar kita bisa berjumpa lagi dengan jangka waktu yang telah lama kita nggak ketemu lagi gitu. Nah, di bulan Ramadan ini kita akan membahas terkait dengan satu hal yang identik dengan Ramadan, apalagi kalau bukan yang kita sering baca, kita sering lantunkan, kita sering dengarkan, yakni kitab kita Al-Quran. Nah, di hari ini saya nggak akan sendiri ya diskusinya, nggak akan monolog, tapi di sini saya akan dibersamai oleh Mas atau Ustadz. Mas saja. Oke, Mas. Nyaman. Oke, lebih nyaman. Saya akan diurusnya oleh Mas Riki Yakub. Assalamualaikum Mas Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Riki juga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, mau nanya gimana puasanya lancar? Alhamdulillah, insyaallah lancar ya. Sehat selama 25 hari. Iya, 25 hari ini sampai kemudian detik hari ini ya. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada saya untuk bisa ya menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang sangat-sangat luar biasa ini. Banyak sekali keberkahan, keistimewaan yang kita nantikan ya. Insyaallah. Oke, tapi kalau saya menanyakan terkait dengan puasa lancar atau enggak, itu satu hal yang enggak masalah ya Mas, karena kadang ada yang berpendapat kalau masalah lancar atau enggak itu urusannya hamba dengan Tuhan gitu ibaratnya. Saya kira wajar saja ya, sah-sah saja dalam artian itu menjadi sebuah interaksi kita dengan teman kita, keluarga kita, ya, ataupun siapapun itu, ya. Dalam artian lancar dan tidaknya itu kan barangkali masalah-masalah mungkin kesehatan, ya, atau kemudian kalau wanita ada halangan haid dan sebagainya, ya. Kalau terkait kemudian dengan Tuhan, ya, dengan Allah ya. Tentunya itu bagian dari diterima atau tidaknya puasa kita. Tentu itu adalah ranahnya Allah, bukan ranah kita tentunya ya. Seperti itu Mas Arif. Oke. Berarti misalnya saya menanyakan hal tersebut nggak masalah ya? Iya, siap. Oke, sebelum itu Mas Riki, sebelum kita bahas terkait dengan Al-Quran, diskusi sana sini, mungkin biar penonton juga sedikit mengenal Mas Riki itu siapa. Mungkin sebelumnya saya tanyakan terlebih dahulu untuk kesibukan sehari-hari Mas Riki. Kesibukan ya. Saya aslinya dari Nanggulan, ya. Nanggulan Kulon Progo, Yogyakarta, ya. Barangkali yang berada di luar Yogyakarta. Kemudian untuk keseharian saya berada di Pondok Pesantren Darul Quran Imam Asy-Syafi'i. Lokasinya di Pedukuhan Tunjuan, Kecamatan Bangasih, Kulon Progo. Sebagai untuk di yayasannya saya sebagai sekretaris, sekretaris yayasan. Kemudian di pesantrennya saya sebagai wakil daripada pengasuh pesantrennya, ya. Sekaligus kemudian juga menyimak hafalan santri, ya, untuk keseharian seperti itu. Selain itu juga saya mengajar di luar di MTS, ya, di tingkat menengah. MTS-nya di MTS Muhammadiyah Wates. Muhammadiyah Wates. Kulon Progo. Ya. Itu untuk aktivitas sehari-hari, barangkali saya ya 24 jam bersama santri. 24 jam bersama santri. Untuk kemudian saya juga masih menempuh pendidikan di S2 MPAI Universitas Ahmad Dahlan. Baru nggarap tesis. udah akhir berarti? Iya, sudah akhir ya. Mohon doanya kepada teman-teman sekalian, semoga segera Allah mudahkan untuk selesai. Amin.
Oke. Kemudian apalagi nih? Mungkin karena biasanya orang tuh basa-basinya ya Mas. Oh, iya. Itu masih apakah sudah menikah? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, istri baru satu, ya. Nikahnya ada? Cuman satu, insya Allah. Satu, untuk anak masih di dalam kandungan, jalan 6 bulan. Ya, mohon doanya juga nanti semoga juga lancar nanti persalinannya kepada teman-teman sekalian dan Mas Arief ya. Istri saya asli Situbondo, ya, Panarukan. Ya, kebetulan dulu adik tingkat saya di pesantren. Ya, adik tingkat saya di pesantren. Ya. Kemudian apa lagi ya? Itu. Oke, kesibukan di luar ngajar ada lagi Mas mungkin mungkin kalau di luar ngajar ya mungkin kajian kajian di luar barangkali itu. Selain itu ya lebih banyak di pesantren saya. 24 jam di pesantren bersama para santri. Oke, jadi gitu ya penonton semuanya. Semisal memang ingin bertemu dengan Mas Riki nanti bisa di pondoknya berarti Mas? Ya, di pondok pesantren Darul Quran Imam Asy-Syafi'i. Kami juga ada channel YouTube ya, barangkali mau men-subscribe ya di audio Imam Syafi'i. Ya, itu YouTube kami. Ya, meskipun juga sebenarnya antara hidup dan mati. Tapi kalau udah ada itu cara upload. Tapi kalau udah ada wadah itu sebenarnya sudah satu hal yang bagus. Ya, tinggal mengusung. Oke, kalau untuk Imam Asy-Syafi'i dari alun-alunnya berarti ke utara ya Mas. Kalau mungkin berantau ada penonton yang belum tahu. Kalau dari sini itu saya sebenarnya bingung. Jadinya dari kayaknya dekat alun-alun itu aja ya. Ya, dekat alun-alun Wates Kulon Progo. Ya, pojok alun-alun Wates Kulon Progo. Ya, tidak jauh dari pusat kota. Ya. Jadi semisal memang mau nyari pun, misal kesasar pun juga nggak jauh banget. Ya. Karena juga di pusat kota. Insya Allah dekat. Ya. Nah, oke. Kalau saya menyimak tadi dari kesehariannya Mas Riki di pesantren, di MTS, di kajian dan sebagainya, tadi saya menggarisbawahi kalau Mas Riki sering menyimak santri-santri terkait dengan hafalan. Iya. Ya. Nah, mungkin untuk awal nih mungkin saya sebenarnya pengen bertanya juga, kalau orang yang menghafal Al-Quran itu mungkin disebut dengan hafid. Ya. Mas. Oke. Nah, kalau orang dikatakan hafid itu apakah dia itu harus dikatakan hafid kalau hafalannya 30 juz, ataukah misal 1 juz, 2 juz itu juga bisa disebut hafid? Itu mungkin pertanyaan awal kayak gitu. Siap ya. Alhamdulillah ini materinya sangat luar biasa ya, khususnya di bulan suci Ramadan ya, yang dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran ya, di mana di bulan ini kemudian Al-Qur'an diturunkan. Dan ini suatu pembahasan yang menarik tentunya. Apalagi kita sudah masuk di 10 terakhir ya. 10 terakhir bulan suci Ramadan. 5 terakhir. Ya, 5 terakhir. Terakhir ya. Buat istilah sendiri. Oke, terkait hafid ya. Ya. Jadi ada beberapa istilah ya, barangkali ahlul Quran, ada hafid dan sebagainya. Tentu kalau orang ya yang kemudian barangkali disematkan al-hafid, di belakangnya biasa kan ada itu ya al-hafid, itu artinya dia sudah 30 juz ya, sudah dia menghafal keseluruhan daripada Al-Quran dari juz 1 sampai dengan juz 30. Ya, jadi kalau masih 1-2 dan ya bisa jadi itu dikatakan hafid juga, tapi dalam artian dia belum bisa mendapatkan diberikan kayak lakop atau gelar gitu ya. Al-hafid itu belum bisa ya, karena al-hafid itu khusus yang sudah 30 juz ya. Mungkin kalau hafid 3 juz, hafid 4 juz, mungkin keterangannya seperti itu ya. Dalam artian seperti itu. Ya. Jadi untuk hafid itu gelarnya itu untuk 30 juz. Kalau untuk orang yang 1, 2, 3, 4 mungkin lebih ke
ya hafid tapi ya hafid, belum ada gelar. belum al-hafid ya. Al-hafid. Ya mungkin bisa katakan hafid juga ya, tapi ya belum selesai ya. Karena kalau biasanya ada katakanlah ustadz ya, Ustadz Arif al-hafid, nah berarti beliau sudah hafid 30 juz, insyaallah. Kalau yang perempuan Hafidhah ya. Hafidhah ya, hafidhah. Seperti itu. Nah, cuman kemudian tentu ini terkait menghafal Al-Quran ya. Sebenarnya kan menghafal Al-Quran itu bagian dari interaksi kita ya terhadap Al-Quran ya. Yang di sini Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, beliau di dalam bukunya ya Kaifa Nata'amma ma'al Quran juga sudah menyampaikan di situ bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran ya, salah satu dengan menghafal itu ya, dengan menghafal. Tapi ada beberapa hal yang kemudian juga harus kita perhatikan ya, karena yang menjadi pokok kita saat ini ya itu pada interaksi untuk membaca saja sangat minim ya, sangat minim sekali. Bahkan sebenarnya paling dasar itu mendengar. Mendengarkan. Kalau mendengar saja udah nggak mau, apalagi membaca ya. Itu. Jadi paling pokok itu mendengar. Makanya ketika kita ingin punya keturunan hafid ya, sudah dibiasakan untuk apa? Dibacakan ya, diperdengarkan mulai sejak kecil itu, insya Allah nanti akan mudah ya, seperti itu. Nah, itu PR kita sebenarnya pada interaksi kita dengan Al-Quran ya, tentu tidak karena menghafal itu pada tahapan selanjutnya ya, setelah orang itu mendengarkan, dia mau membaca, baru pada proses kemudian hafid. Dalam artian meskipun di sisi lain juga ada orang yang menghafal itu tanpa membaca juga ada. Dia tipe-tipe audio ya, atau mungkin ini ya, ada orang yang mungkin punya keterbatasan punya kelebihan ya. Ya kelebihan ada banyak ini barangkali ya, dia mungkin Allah takdirkan tidak bisa melihat tapi hafid Quran ya, juga ada ya. Biasanya bisa dia juga membaca sebenarnya. Pakai iya. Tapi mereka biasanya lebih peka memang pendengarannya, sentuhannya ya, meskipun Allah tutup penglihatannya tapi baca indera yang lain lebih peka. Bahkan hatinya mungkin lebih peka dari kita. Insyaallah. Oke. Jadi tentang hafid kayak gitu ya, Mas. Nah, untuk menghafal Al-Qur'an sebenarnya apakah untuk menghafal Al-Qur'an itu sebenarnya dibutuhkan memori yang kuat, atau sebenarnya kita tuh sebenarnya ke fokus hati yang bersih? Masya Allah. Sebenarnya kalau ada orang kan gini, misal kayak ada orang yang misal bukan diminta, misal disaranin buat untuk menghafal Al-Quran, tapi udah alasannya kayak gini, memoriku nggak kuat kayak gitu, ya kan? Padahal kan sebenarnya menghafal kan nggak susah itu juga, ya kayak gitu ya, Mas. Nah intinya yang saya tanyakan, apakah menghafal Al-Quran itu lebih ke hati yang bersih atau mungkin memori yang kuat, atau mungkin ada keduanya keterhubungan? Iya. Prinsipnya menghafal itu mudah ya. Menghafal itu mudah. Dalam artian tidak kemudian terbatas dengan memori, dengan kemudian daya ingat dan sebagainya ya. Tapi saya sampaikan dulu ya, ini saya belum hafid ya. Yang sudah hafidh justru istri saya. Istri saya sudah, saya belum hafid. Tapi insya Allah ya setiap hari 24 jam saya membersamai para hafid. Dan alhamdulillah santri kami juga sudah ada yang selesai baru kelas 2 SMA. Sudah selesai mutkin, dan alhamdulillah mutkin ya, hafalannya mutkin. Baik, jadi kembali lagi kemudian tadi hati tadi ya. Makanya Utsman bin Affan karena pernah berkata, lau taharat qulubuna ya, apabila hati kita itu bersih ya, sabiat min kalamillah ya. Jadi kalau hati kita itu bersih, maka kita tidak akan merasa puas untuk kemudian baca Al-Quran ya. Jadi kembali pada hati kita ya.
hati dan niat. Makanya salah satu Niat. adab ya kita menghafal Al-Quran itu adalah kemudian yang pertama niat kita. Oke. Niat kita harus lurus dulu karena Allah ya, bukan karena untuk mencari apa sensasi atau kemudian agar dikatakan hafid dan sebagainya. Ya, itu kepada hati. Sebenarnya menghafal Al-Quran juga kalau yang utama itu tidak hanya sekedar hafid ya. Tidak sekedar hafid. Karena mohon maaf, ada yang dia memang cerdas, Oke. dia hafid, tapi dia masih kemudian maksiat. Itu juga ada. Dan hafalannya kuat. Wah, ini luar biasa sekali. Oke. Jadi ada 1-2 barangkali seperti itu ya. Jadi ada tipe orang yang kecerdasan itu ada 2 nih. Ada yang kemudian memang sejak lahir dia ada kecerdasan yang kemudian kalau dia menghafal sekali baca itu langsung ingat ya, mudah. Ada juga tipe kecerdasan yang itu sifatnya diusahakan. Proses. Ya, dan itu biasanya lebih nyantolnya lebih lama ya. Ada orang tipe-tipe yang kemudian dia memang ya secara IQ tidak begitu cerdas, tapi dia memiliki kemauan diasah terus. Jadi dia bisa seperti itu. Kita juga ada saat ini seperti itu, yang dia di awal masih ikro dari awal kita ambil dari ikro, itu juga dia kesulitan untuk daya ingatnya tidak terlalu bagus ya, tapi dia memiliki kesungguhan ya, memiliki kesungguhan sehingga justru dia bisa selesai 30 juz. Dan hafalannya juga mungkin alhamdulillah. Jadi dalam artian IQ itu juga bisa menentukan ya, tapi tidak semua orang cerdas bisa menghafal Al-Quran ya. Kembali kemudian ke hatinya tadi. Tapi tidak kemudian yang tidak cerdas pun juga tetap bisa menghafal Al-Quran. Kalau kita tahu yang dihafid cilik itu siapa namanya saya lupa, yang dia lumpuh. Termasuk otaknya divonis juga lumpuh, dia pun juga bisa hafal Quran, bahkan nomor ayatnya dan sebagainya, terjemahnya dihafal juga. Dalam artian yaitu karunia Allah ya. Para hafid itu adalah orang-orang pilihan ya, pilihan. Dan tentu banyak kemuliaan, banyak kemudian yang akan didapatkan ya, baik anaknya sendiri maupun orang tuanya. Itu sangat luar biasa. Oke, baik. Seperti itu Mas Arif ya. Dan teman-teman sekalian yang ada di depan layar, depan laptop. Ya, jadi emang sebenarnya balik ke prinsip bahwa menghafal Al-Quran itu gampang. Iya. Nggak ada kayak excuses, kayak alasan buat memoriku nggak kuat. Enggak, yang penting mau atau enggak dulu. Iya. Bahkan yang 70 tahun pun juga ada yang bisa hafal Quran ya. Tinggal mau dan tekun, sabar ya. Sabar. Berdasarkan tadi yang dikatakan Mas Riki juga, ada yang memang punya bakat, ada yang harus ada proses, ada yang punya kemauan, dan intinya itu bisa menghafal semua. Iya. Oke. Nah terus ini Mas Riki, ada orang yang pengen menghafal Al-Quran, tapi kebanyakan dari mereka, ya mungkin beberapa aja deh, mungkin ya, takut akan tanggung jawab setelah menghafal Al-Quran. Oke. Nah semisal kayak semisal kita sebagai penghafal Al-Quran kan otomatis kita punya kewajiban untuk murojaah, misal kayak gitu. Nah terus juga semisal kita berbuat maksiat, ya kan seakan-akan kayak ada yang mungkin bisa diklarifikasi juga sama Mas Riki, kayak semisal kita buat maksiat itu berapa ayat hilang kayak gitu, mungkin ada yang bilang kayak gitu juga. Nah intinya kayak seakan-akan hal-hal kayak gitu tuh membuat orang itu jadi nggak bebas. Iya kan, jadi kayak misal, aku kalau menghafal Al-Quran nanti jadi nggak bisa dengerin musik, nggak bisa ini itu, nah kayak itu. Nah kalau dari Mas Riki mengenai orang yang kayak gitu, gimana ngelurusinnya kalau semisal hafid Al-Quran juga nggak sesempit itu gitu loh, nggak kalau Mas Riki? Baik, berarti kan kalau dia sudah merasa takut di awal, ya kayak jadi beban, ya, dan dia sudah tahu berarti harusnya kalau yang akan kemudian dilakukan itu sesuatu adalah yang tidak baik. Ya, tapi dia berada di dua pilihan ini berarti ya. Mau atau enggak? Mau ambil jalan kebaikan atau ambil yang keburukan. Makanya niat di awal itu harus kemudian dikuatkan ya.
Makanya di awal itu harus kemudian dikuatkan lagi untuk kemudian kalau dia sudah punya azam ya untuk kemudian menghafal Al-Qur'an, ya artinya dia harus sudah siap dengan amanah yang diberikan kepadanya ya. Karena nanti kalau dia sudah hafal Al-Qur'an ya dan kemudian bahkan tidak hanya hafal ya, tapi jadi ahlul Quran ya. Karena beda ya, orang yang hafal Quran belum tentu ahli Quran. Oh, bedanya di? Ya, tapi kalau orang yang ahlul Quran bisa jadi hafal Quran. Ya, bisa jadi yang hafal 1 juz, 2 juz itu bisa dikatakan ahlul Quran. Ya, kenapa? Mungkin dia mengamalkan nilai-nilai daripada Al-Quran. Ya. Jadi dia pengamalannya langsung bentuk dalam tindakan. Ya, sekalipun di dalam memori dia mungkin tidak 30 juz ya. Tapi ada juga yang hafal Quran ya seperti yang saya sebutkan tadi, tapi dia masih maksiat ya, pacaran dan sebagainya. Sementara ya hafalnya juga masih kuat juga ya. Ya itu bisa jadi bukan ahlul Quran ya. Jadi patokan yang dikatakan ahlul Quran itu adalah orang-orang yang kemudian dia ya berpedoman pada Al-Quran, menjalankan nilai-nilai kehidupan itu berdasarkan Al-Quran ya, maka itulah Al-Quran. Jadi kembali lagi ya tadi yang kemudian punya tujuan untuk menghafal Al-Quran nggak usah takut ya, karena orang yang hafal Quran ya, mengamalkan Al-Quran pasti Allah jamin ya, jamin kemudian baik itu kehidupannya atau kemudian akhlaknya, karena kalau dia menghafal dan kemudian dengan cara dan adab yang benar, tentunya Allah arahkan kepada yang positif ya, tidak mungkin kemudian dibelokkan ke yang negatif tadi. Jadi kalau kita di awal sudah nanti kalau saya nggak bisa mendengar musik lagi, nggak bisa maksiat lagi dan sebagainya, dan artinya kan orientasinya dia ke sana sebenarnya. Jadi menghafal Al-Quran itu sebagai sampingan saja ya. Tapi kalau sudah di awal orientasinya kita, tujuan utama kita menghafal Al-Quran, sudah pasti kemudian orang-orang yang berada di sekitar kita, kemudian perbuatan kita, ya itu akan secara otomatis mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang positif, seperti itu. Ya. Jadi emang balik lagi ke niat kita sama balik lagi ke kemauan kita, ya. Hal yang baik atau hal yang buruk. Jadi nggak ada yang beban-beban kayak gitu, nggak? Ya nggak ada. Ya cuman kalau hafal Quran mungkin ya kalau untuk takut kemudian nanti ada yang tidak amanah di dalam menjaga itu ya wajar saja ya. Itu bagian dari ketakutan karena keimanan kita ya. Nanti kalau hafalan saya hilang bagaimana, nanti diminta pertanggungjawaban bagaimana, nanti kan kita dihitung sebagaimana kemudian usaha kita kan, usaha kita udah usaha ternyata kok hafalannya belum balik-balik ya sudah, itu memang takdir ya takdir ya, yang kemudian insya Allah itu tidak mengapa ya. Yang penting kita tetap berada di jalan tersebut. Oke. Nah, kemudian Niki, semisal kita ngomongin menghafal Al-Quran ya Mas Riki, kan pasti udah disinggung juga Mas Riki di jawaban-jawaban tadi terkait dengan Allah juga pasti akan mengarahkan kita ke hal-hal yang baik. Nah itu kan juga termasuk keutamaan. Iya. Nah kalau ngomongin keutamaan, sebenarnya keutamaan itu banyak nggak sih kalau sebagai orang yang menghafal Al-Quran gitu? Banyak sekali. Insya Allah. Mungkin kalau kita bahas semuanya nggak selesai. Hanya jadi 1 jam. Itu 4 kali SKS mungkin. Mungkin dari menghafal dulu ya, dari membaca dulu ya. Membaca dulu. Atau belajar ya. Dari belajar dulu sudah keutamaan luar biasa ya. Dikatakan sebaik-baik manusia ya, sebagaimana kita hafal hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya ya. Dikatakan sebaik-baik manusia yaitu baru belajar dan mengajarkannya ya. Dan kemudian orang yang baca Al-Quran ya juga kemudian dikatakan di dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini quote yang luar biasa bahwasanya
bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran kita baca ya, entah itu Al-Fatihah, entah itu Anas dan sebagainya, kalau akan datang pada hari kiamat ya, untuk apa? Syafi'an yasbih, untuk memberikan pertolongan, syafaat ya. Tentu kita semua mengharapkan ya namanya syafaat ya. Siapa sih yang tidak mengharapkan syafaat? Sekalipun pendosa pun tetap mengharapkan yang namanya syafaat. Itu baru membaca ya. Cuman kebanyakan dari kita ya, Mas Arif, lebih suka yang kalau jenengan dikasih hadiah suka nggih? Suka banget. Suka banget nggih. Tapi hadiahnya suka yang nampak atau yang nggak nampak? Wah, harus ada visualnya dong. Ya, harus visual ya. Visual. Dalam artian katakanlah kalau kita belanja seperti itu ya, kita beli 1 diskon dapat 10. Ya, gitu pasti ramai ya. Iya. Ramai sekali warungnya, entah itu tokonya. Ya, konsep tersebut sebenarnya di Nabi pernah menyampaikan juga ya. Dalam satu hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu biha sanatun. Barang siapa yang baca Al-Qur'an, satu huruf dari Al-Qur'an, falahu biha sanatun, dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan dilipat ganda menjadi 10 kebaikan. Sama konsepnya, kita baca 1 huruf dapat 10 ya. Ada orang beli 1 produk diskon 10 sama, tapi yang lebih ramai nah, yang lebih ramai yang tadi visual. Ya visual yang nampak. Ya, makanya perkuat keimanan kita. Padahal Nabi sudah menyampaikan itu ya. Aku alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Artinya baru alif lam mim itu sudah berapa? 30 kali 10 kan? Ya, 30 baru alif lam mim. Belum nih bulan Ramadan nggih. Bulan Ramadan tentunya dilipat ganda lebih daripada itu ya. Makanya para sahabat itu bahkan kalau membaca Al-Qur'an hatamnya bisa sampai 8 kali sehari. 8 kali sehari. Bayangkan. Sehari 8 kali hatam Al-Qur'an. 3 jam 1 khatam. Jadi 4 kali di malam hari, 4 kali di siang hari. Itu salah satu, ada sahabat Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari ya, dan sahabat yang lainnya. Itu luar biasa. Kalau kita bayangkan 8 kali dalam sehari. 1 hari 1 lembar. Insya Allah ya. Dan itu makanya kalau di Ramadan kan banyak ya. Kemudian tarawih 1 juz 1 malam itu kan ada ya. Itu bentuk daripada memuliakan Al-Quran ya di bulan suci Ramadan. Lebih kita dekat interaksi kita dengan Al-Quran seperti itu. Jadi kalau kata Aman menghafal sendiri, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para sahibul Quran ya, iqra warqa warattil ya, bacalah dan naiklah, waratil dan bacalah, kama kunta fid dunya ya, kama kunta turatil fid dunya, baca sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia ya. Kemudian fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu nanti di surga itu ya, inda akhiri ayatin yaqra'uha ya. Jadi sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca. Nah, dalam artian kalau dia hafal Al-Quran, kedudukannya kan semakin tinggi ya, semakin naik ya. Nah, itu salah satu kemudian keutamanya bagi yang menghafalkan Al-Quran. Dan bagi kedua orang tuanya juga akan dipakaikan mahkota dari cahaya, jubah kemuliaan ya. Dan tentu masih banyak sekali ya keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa yang akan didapatkan oleh para penghafal Al-Quran, yang tentu dalam waktu yang singkat ini tentu tidak bisa kita sampaikan keseluruhannya. Barangkali itu secuil daripada keutamaan ya teman-teman sekalian menghafal Al-Quran. Seperti itu Mas Arif ya. Oke, jadi dengan begitu banyak keutamaan sebenarnya itu bisa menjadi motivasi kita untuk ya belajar untuk dikit-dikit lah ya menghafal Al-Quran gitu. Ini Al-Quran itu enggak butuh banyak keutamaan. 1 saja keutamaan sudah luar biasa. Makanya kalau kita menghafal harus cari tahu dulu keutamaannya
Seperti kalau kita pengen beli produk ya, kita kan harus tahu keunggulannya apa ya. Maka kita akan lebih semangat untuk membelinya. Sama Al-Quran, ketika kita tahu keutamanya, harusnya kita harus lebih semangat kan ya untuk kemudian menghafalkannya. Oke, kayak gitu. Nah, semisal nih Mas Rizky, kita kan udah tahu keutamaannya, kemudian timbullah rasa semangat buat menghafal. Semoga kayak gitu. Iya, Masya Allah. Nah, terus tips-tipsnya kalau dari Mas Rizky untuk menghafal Al-Quran itu, kita tuh mulai dari mana dulu? Kalau dari awal tadi kayaknya udah disinggung terkait dengan niat kayaknya ya. Terus mungkin ada beberapa hal lagi tips yang mungkin bisa kita perhatikan untuk bisa mempermudah kita untuk menghafal Al-Quran. Oh, baik. Tips-tipsnya tentu yang pertama tadi niat sudah ya. Kalau kita masih dalam proses bacaannya belum bagus, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah tahsin dulu. Ya, jadi menghafal Al-Quran itu harus sudah wajib dia bacaan sudah bagus ya, harus sudah tahsinnya bagus ya, karena terutama di makharijul huruf dan sifat huruf. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena kalau kita salah saja mengucapkan huruf ya, tertukar dengan sifat yang lain, itu sangat berbahaya sekali ya, bisa merubah makna. Contoh ya, dikata la'allakum tashkurun ya, artinya kan agar kamu bersyukur ya. Tapi kalau kita mengubah huruf shin sha di situ, tashkurun menjadi taskurun, menjadi huruf sa, itu jadi agar kamu mabuk ya. Sakaro itu mabuk, taskurun mabuk. Kan beda, agar kamu bersyukur malah agar kamu mabuk ya. Makanya harus penting tahsin di awal sebelum kemudian kita menghafal Al-Quran ya. Contoh lain, katakanlah dalam Al-Baqarah itu ada dua yang hampir sama, khashi'in dan khasi'in ya. Khashi'in itu orang yang khusyuk, khasi'in itu terhina. Beda jauh ya. Beda antara ain dan hamzah i. Jadi penting sekali bagi teman-teman sekalian yang ingin menghafal Al-Quran, pondasi pertama yang kemudian harus dikuasai adalah bagus di dalam bacaannya ya. Adapun kemudian anak-anak biasanya kalau mereka ditalaki, kita baca, mereka menirukan, itu lebih aman ya. Mereka kebanyakan anak itu belum bisa baca Quran, tapi sudah hafal juz 30 dan sebagainya karena dari proses talaki tadi ya. Jadi memang harus talaki juga, selain kemudian bisa baca itu harus kita talikan kepada seorang guru ya. Penting hadirnya di itu ada seorang guru untuk kemudian bisa mengoreksi bacaan kita. Nah, kalau bagaimana kalau sudah bagus? Nah, baru bisa ke tahap menghafal. Ya, menghafal tentu ada adab-adabnya ya, tadi niat, kemudian sudah berwudu ya, sudah bersiwak, gosok gigi ya, kemudian berdoa ya agar dimudahkan di dalam menghafal Al-Quran. Baru nanti pada tahap proses menghafal ya. Menghafal tentu setiap orang memiliki metode yang berbeda-beda ya. Ada yang tadi tipe audio, dia mendengarkan, ada yang dia tipe membaca, visual, membaca beberapa kali sudah hafal, atau dia tipe yang baca tapi diulang-ulang ya. Biasanya kalau di metode tikrar itu 40 kali. Satu ayat ya, satu ayat 40 kali biasanya dibacanya ya, dibaca 40 kali, bukan dihafal tapi dibaca dulu. Dibaca dulu 40 kali ya. Ada juga yang kemudian dia bisa kuat hafalnya karena ditulis. Dia menulis lagi sambil menghafal, sambil ditulis berulang kali gitu. Iya. Itu ada juga. Termasuk saya dulu juga seperti itu. Saya suka nulis terus dihafal. Seperti itu. Ada juga yang kemudian dia baca kemudian diawang apa itu. Kayak diberikan kayak ilustrasi sendiri di pikiran. Ya. Ada juga yang sambil baca terjemahnya dulu dan sebagainya. Itu juga ada. Banyak metode sebenarnya. Iya, banyak metode. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tidak bisa harus pakai ini. Ini paling efektif ya. Tidak bisa ya, karena setiap orang baik itu kebiasaan, IQ-nya tentu kan berbeda-beda ya. Tidak bisa kemudian dipatok dengan satu metode ya. Mungkin satu orang bisa beberapa metode ya. Satu orang bisa beberapa metode, satu orang bisa satu metode saja ya, seperti itu. Jadi untuk
tips untuk metode itu banyak pilihan yang bisa teman-teman sekalian pilih sesuai dengan kemampuan dan potensi dari teman-teman sekalian tentunya. Ya, kemudian setelah tahap menghafal, ya sudah hafal tuh, ya katakanlah kemudian 1 juz, ya, dan pengen lanjut ke juz berikutnya. Nah, biasanya harus ada tahapan yang harus dilaksanakan, ya, harus dilalui, disetorkan. 1 juz tadi biasanya ditasmi'kan bahasanya. Ada beberapa orang bikin halaqah, ya, atau kemudian itu kalau klasikal, ya, nanti kita baca pakai hafalan, mereka menyimak refleksi. Kalau lancar, lulus, lanjut ke hafalan berikutnya, ya, surat berikutnya atau hafalan berikutnya. Dan cara merujanya seperti apa? Ya, biasanya kita gunakan di sholat-sholat sunnah. Ya, di sholat-sholat sunnah. Di sholat sunnah ini juga untuk memperkuat hafalan juga. Atau kita baru proses menghafal, katakanlah di juz 30 kita baru menghafal An-Naba. Ya sudah, sholat sunnah itu kita bacanya An-Naba terus. Nah, seperti itu. Jadi untuk melancarkan. Nah, nanti masih ada sholat tahajud. Ya sudah, sholat tahajud itu kita bacanya An-Naba terus. Itu sampai nanti mutkin, ya. Sampai bisa mutkin. Itu proses-proses untuk kemudian apa? Kita menjaga, ya. Selain kemudian distorkan kepada guru, kepada teman, atau di dalam tasmi, di dalam halaqah, juga bisa dijaga mulai sholat-sholat sunnah. Nah, nanti kalau sudah itu dirasa mungkin, dicoba untuk di sholat jadi imam. Nah, itu dicoba di situ, ya, untuk kemudian lebih mantap, lebih menguatkan. Iya, lebih menguatkan lagi. Barangkali itu ada tips-tips untuk kemudian mulai dari menghafal, mulai dari kemudian menjaga hafalannya, dan yang paling utama tentunya jauhi maksiat. Iya, jauhi maksiat. Karena bisa jadi sulitnya hafalan kita bukan karena IQ kita, ya, bukan kemudian karena kita tidak memiliki kemauan, ya, barangkali masih ada maksiat yang nempel, ya, di dalam diri kita, ya, apapun itu, ya. Setiap orang memiliki kadar yang berbeda-beda tentunya. Ada yang cuman marahan sama temennya, hafalannya sudah hilang, ya. Ada yang kemudian harus sampai tingkat lebih dari itu, ya. Ada yang pacaran aja pun ada yang nggak hilang juga. Ada maksiat ini bukan kemudian semata-mata menghafalkan, bukan menghilangkan hafalan secara langsung, ya. Tapi ada prosesnya. Dalam artian bisa jadi dia dipersulit untuk melakukan kebaikan, dia dipersulit untuk mengamalkannya, ya, seperti itu, Mas Arif. Oke, baik. Jadi untuk tips-tipsnya banyak, ya, teman-teman, terkait, mungkin saya garis bawahi terkait dengan metode menghafalnya tadi. Bisa kita coba dengan visual kita, atau dengan audio, dengan membaca berulang kali, dengan menulis. Gitu. Mungkin saya menanyakan terkait permasalahan pribadi mungkin, Ustaz, terkait hafalan mungkin, ya. Jadi pernah saya itu mungkin karena kurang murojaah mungkin, ya, tadi karena kurang murojaah juga. Jadi ada permasalahan semisal kayak ada redaksi yang sama. Contoh simpelnya misal di Latin aja deh, ya kan. Illalladzina amanu wa sholihati falahum. Nanti gabungnya sama wal asr illalladzina amanu wa sholihati wa tawassaw bil haqqi. Nah, sebenarnya redaksi kadang ketukar itu sebenarnya permasalahannya di mana kalau menurut Mas Riki? Itu pemahaman makna daripada ayat tersebut. Tentu kalau kita selain kemudian karena kurangnya murojaah bisa jadi sehingga kita sering tertukar. Gitu. Yang kedua juga karena kita kurang memahami daripada minimal terjemahnya, ya, terjemahnya daripada ayat tersebut. Ya, tentu kan setiap surat memiliki makna yang berbeda, ya, dengan yang kita baca, dan kita harus punya perhatian, ya, catatan terkait ayat-ayat yang sama. Itu harus kita punya catatan, dalam artian di sini ada ayat sama, jangan sampai nanti tertukar, ya. Harus punya catatan di situ, ya. Jadi lebih kepada pemahaman kita, selain kemudian karena bisa jadi kurang murojaah juga bisa. Itu juga kita memahami itu juga penting, ya. Selain kita menghafal, kita juga minimal membaca terjemahnya. Seperti itu, karena memang ada beberapa, ya, banyak, ya, barangkali ayat-ayat yang
mirip ya. Atau kalau kemudian bahkan di Ar-Rahman itu kan diulangi sampai 31 kali. Nanti ya ini lanjutnya yang mana ya? Barangkali malah balik ke depan lagi ke depan lagi nggak selesai. Sama ya minimal yang di Al-Kafirun. Al-Kafirun ada dua ayat ya, yang sama itu bisa jadi juga bolak-balik juga. Kita nggak hafal. Itu ada videonya itu yang bapak sama ibu-ibu imam di belakang terus dibolak-balik terus ditabok. Lakum dinukum waliyatin selesai rukuk. Oke. Mungkin iya sih Mas, mungkin di pemahaman, karena kalau saya menghafal tuh di proses ini mungkin kebanyakannya memang by baca terus nggak dilihat maknanya, mungkin di situ ya mungkin ya, karena akhirnya redaksinya kebolak-balik. Iya, bisa. Oke, baik Mas Riki, mungkin itu terkait diskusi kita kali ini karena memang waktu juga terbatas. Mungkin kita sampai di closing statement aja. Mungkin pesan yang ingin disampaikan Mas Riki mungkin bagi-bagi kaula muda ke anak-anak muda milenial yang ingin mencoba untuk menghafal atau mungkin baru proses menghafal tapi mungkin futur ya kan, ada futurnya juga yang untuk menghafal, kayak misalnya menghafal tapi kok nggak hafal-hafal, atau mungkin bagi orang tua ya mungkin kayak aku udah telat, mungkin anakku yang generasi selanjutnya bisa menghafal, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Mas Riki, monggo. Baik, untuk teman-teman sekalian yang menonton ya podcast ini dan siapapun itu, pesan dari kami bahwasanya Al-Quran ya itu adalah pedoman daripada hidup kita, yang kemudian banyak nilai-nilai yang kemudian sebenarnya permasalahan kehidupan kita ada di situ ya. Solusinya sudah ada di situ, tinggal kita mau mengambil atau tidak. Ya. Maka salah satu kemudian bentuk interaksi kita terhadap Al-Quran ya, selain kemudian membaca, mendengar, adalah menghafal ya. Yang tadi sudah kita sebutkan keutamaannya. Maka jangan merasa takut ya untuk kemudian menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu mudah ya, mudah, dan Allah akan mudahkan juga kehidupan kita ketika kita menghafal Al-Quran. Dan adapun kemudian yang masih merasa takut, barangkali orang tua ya ataupun siapapun itu yang muda kok merasa takut belajar Quran karena masih bacanya belum bagus ya. Allah itu melihat prosesnya ya. Allah melihat prosesnya. Dalam hadis ya, kita tutup dengan satu hadis. Orang yang baca Al-Quran dengan lancar itu ma'as safartil kiramil bararah, bersama para malaikat yang berbakti lagi mulia. Lalu bagaimana yang tidak lancar? Ya, yang tidak lancar dia memiliki kesulitan, falahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala ya, 2 pahala. Ya, jadi akhirnya jangan takut untuk menghafal Al-Quran ya, karena yang hafal Quran pasti Allah akan muliakan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat ya. Jadi mari kemudian kita bersemangat ya untuk kemudian bersama-sama kita memuliakan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan kita juga. Oke, Masya Allah. Oke, terima kasih Mas Riki untuk sama-sama Mas Aris. Dan kapok mungkin untuk kesempatan lagi bisa berdiskusi lagi di kesempatan berikutnya. Amin. Insya Allah ya. Semoga Mas bisa lanjut nih. Amin. Mungkin penonton juga doakan Mas Riki juga dimudahkan pekerjaannya semuanya, kuliahnya yang progres tadi. Ya. Keluarga ya kan yang tinggal 3 bulan Insya Allah. Amin. Dikaruniai putri ya. Wallahualam ya. Intinya semoga dimudahkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mungkin itu sobat Zakap semuanya, kesempatan kita di video kali ini, di konten kali ini mungkin terkait dengan Al-Quran kita cukupkan. Mungkin like, share juga, subscribe mungkin yang belum subscribe, dan kita ketemu lagi di video Kaktus Jendela berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.